akan melanjutkan video yang sebelumnya masih dalam konteks bilangan bulat. Kali ini Miss akan menjelaskan mengenai bilangan bulat berpangkat dan sifat-sifatnya. Nah, kita sebelum masuk ke sifat-sifatnya, kita kenalan dulu yuk dengan bilangan bulat berpangkat itu seperti apa. Ini dia. Bilangan bulat berpangkat itu bilangan yang mempunyai pangkat. Misalkan ada 3 dipangkatkan oleh 2. Hasilnya berapa? 3 pangkat 2 itu artinya adalah 3-nya ada 2 kali. Jadi kalau misalkan 3 pangkat 2 itu hasilnya bukan 3 dikali 2, tapi 3 dikali 3, maka memiliki hasil 9, seperti itu. Nah, 3 pangkat 2 itu 3-nya itu namanya bilangan pokok. Jadi biar kalian gak bingung, atau basis. Nah ya, si 2 ini namanya itu pangkat, atau biasa disebut dengan eksponen. Seperti itu. Udah kenal kan dengan bilangan bulat berpangkat? Oke, selanjutnya Miss akan kenalkan dengan sifat-sifatnya bilangan bulat berpangkat. Yang pertama ada sifat perkalian bilangan bulat berpangkat. Sifat perkalian bilangan bulat berpangkat. Nah, misalkan Miss kasih contoh sampel. Ada 3 dipangkatkan 2 dikali dengan 3 dipangkatkan 4. Hasilnya 3 pangkat 6. Kenapa bisa gitu, Miss? Seperti ini. Oh iya, pertama, sifat perkalian bilangan bulat berpangkat itu bilangan pokoknya harus sama. Seperti itu. Nggak boleh beda. Kalau misalkan beda, nanti disamain dulu ya. Nah, kita jabarkan. 3 pangkat 2 itu tadi seperti apa sih? 3 dikali 3. Kemudian ada perkalian nih, dikali 3 pangkat 4. 3-nya ada 4 kali, berarti kan 3. Nah, sekarang kalian coba hitung 3-nya ada berapa kali sih? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oh, ada 6. Berarti hasilnya 3 pangkat 6. Seperti itu. Nah, 3 pangkat 6 itu berarti digimanain sih? Kalau misalkan dia ada perkalian nih, dia basisnya sama, bilangan pokoknya sama. Misalkan ada 4 pangkat 2 dikali dengan 4 pangkat 3 misalkan. Ini berarti hasilnya adalah 4 pangkat 2 ditambah dengan 3, hasilnya 4 pangkat 5. Jadi kalau misalkan ada perkalian bilangan berpangkat yang basisnya itu sama, nih bawahnya bilangan pokoknya sama, pangkatnya itu tinggal ditambahkan saja gitu. Sekarang untuk sifat yang kedua, ada sifat pembagian bilangan berpangkat. Misalkan Miss kasih contoh, ada 3 dipangkatin 4 dibagi dengan 3 pangkat 3. Hasilnya berapa? Cara ngerjainnya biar mudah, kita panjangin dulu yuk. 3 pangkat 4 itu berarti kan 3-nya ada 4 kali. Ada 1, 2, 3, 4. Kemudian dibagi dengan 3 pangkat 3. 3-nya ada 3 kali. 1, 2, 3. Nah, kalau misalkan pembagian berarti yang di bawah kan harus habis nih. 3-nya kita coret yang di bawah, berarti yang di atas kalau misalkan 3-nya itu yang dicoret 3, ya yang di atas juga harus 3. Sisanya 3 pangkat 1. Pangkat 1 tidak perlu ditulis. Nah, misalkan biar kalian nggak perlu panjang-panjang ngemanjangin ini, langsung aja 3 pangkat 4 dibagi dengan 3 pangkat 3 itu artinya sama aja dengan
3 dipangkatin 4 dikurangin pangkat 3, makanya hasilnya 3 pangkat 1. 3 pangkat 1 itu adalah 3, karena pangkatnya nggak perlu ditulis seperti itu. Tapi syaratnya sama seperti perkalian tadi, bilangan pokoknya yang di bawah itu harus kita samakan terlebih dahulu, seperti itu. Sekarang masuk ke pembahasan sifat yang ketiga, yaitu sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Sifat perpangkatan bilangan berpangkat. Jadi ada bilangan berpangkat, kemudian dia dipangkatkan lagi, seperti itu. Ini jadinya 5 pangkat 6. Kenapa bisa gitu, Miss? Kok tinggal tiba-tiba 5 pangkat 6? Oke, kita jabarin. Ini kan 5 pangkat 2 nih, tapi dia pangkatnya ada 3. Berarti 5 pangkat 2 nya ada 3 kali. 1 2 3. Sedangkan 5 pangkat 2 itu kan berarti 5 nya ada 2 ya. 5 kali 5. Kemudian ini 5 kali 5. Terus tambah ini lagi 5 kali 5. Ketika kurungnya Miss hapus, nih kurungnya Miss hapus ya. Jadi 5 nya ada berapa banyak? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 5 pangkat 6. Itu gimana sih Miss cara lebih mudahnya? Jadi gini, kalau ada 5 pangkat 2 dipangkatin lagi misalkan. Nah, ini pangkatnya tinggal kalian ganti, kalian kali. Pangkatnya tinggal kalian kali 2 dikali 3. Maka hasilnya 5 pangkat 6. Seperti itu. Bisa dipahami? Misalkan nih Miss kasih contoh lagi ya. Misalkan ada 2 pangkat 2 dikali 3 dikali dengan 2 pangkat 4. Aduh Miss, sulit banget. Gini cara ngerjainnya, kita kerjain dulu yang ini. Ini kan dia bilangan berpangkat, ada pangkat lagi ya, berarti pangkatnya dikali 2 dikali 3. Kemudian ini dikali dengan 2 pangkat 4. 2 kali 3 berapa? 6 kan? Berarti ini ada 2 pangkat 6 dikali dengan 2 pangkat 4. Tadi kalau misalkan dia perkalian, pangkatnya diapain? Benar, ditambah. Jadi hasilnya adalah 2 pangkat 6 dan 4 ditambah 4 jadi 2 pangkat 10. Selesai. Nah, sekarang masuk ke dalam pembahasan yang keempat, sifat perpangkatan pada perkalian dan pembagian. Nah, misalkan ada contoh 3 dikali 4 pangkat 2. Itu artinya akan sama dengan 3 dikali pangkat 2 dikali dengan 4 pangkat 2. Kenapa bisa gitu, Miss? Kita jabarin biar kalian lebih ngerti. 3 kali 4 pangkat 2, berarti 3 kali 4 nya ada 2 kali kan? Yuk kita tulis dulu. 3 kali 4, ini yang pertama, dikali lagi dengan 3 kali 4. Sekarang kita kelompokin yang 3 dengan 3, 4 dengan 4. Berarti 3 kali 3 dikali lagi dengan 4 kali 4. 3 kali 3 itu artinya sama dengan 3 pangkat 2. 4 kali 4 artinya sama dengan 4 pangkat 2. Nah, ini dia, sama kan? Caranya gini, kalau misalkan ada 3 pangkat 2 dikali dengan 4 pangkat 2, 2 ini punya mereka berdua nih, punyanya si 3 sama punyanya si 4. Jadi 3-nya dipangkatin 2, 4-nya dipangkatin juga sama 2. Begitu juga pembagian nih, misalkan ada 5 dibagi dengan 4 pangkat 3, ya berarti 5 pangkat 3 dibagi dengan 4 pangkat 3. Seperti itu. Pembahasan selanjutnya, kita masuk ke bilangan bulat berpangkat, bilangan bulat negatif. Jadi
ada bilangan bulat berpangkat negatif. Seperti itu. Kalian ada soal misalkan suruh nyatakan bilangan berpangkat menjadi positif. Jadi kalian misalkan ada soalnya nyatakan bilangan berpangkat menjadi positif. Nah, bilangan berpangkatnya ini kan belum positif semua, yang positif hanya ini berdua, ini masih minus kan. Nah, caranya kalau untuk merubah min 1 ini jadi positif, itu kita taruh di bawah. Yang di atas tetap 5A-nya karena dia sudah positif. Seperti itu. Kenapa min satunya hilang, Miss? Min 1 ini kita pindahin ke bawah jadinya plus, jadi pangkat 1. Nah, karena pangkat 1 itu tidak perlu ditulis, ya kita hapus aja. Jadi hasilnya 5A per B. Misalkan ada contoh X pangkat minus 1, Y-nya pangkat 2 dibagi dengan 2, Z-nya pangkat 3. Nyatakan bilangan berpangkat menjadi negatif. Nih, soalnya ini yang negatif cuma siapa aja? Cuma X doang kan yang pangkatnya negatif, yang lainnya masih positif. Jadi gini, tinggal kalian tukar posisinya. X pangkat min 1 tetap di atas, yang kalian tukar adalah 2 pangkat min 1, Z pangkat min 3. Kemudian yang Y nya kita pindahin ke bawah jadi pangkat min 2. Seperti itu. Jadi kan gak perlu bingung kalau misalkan dia itu tergantung soalnya. Misalkan soalnya untuk disuruh berubahin semuanya jadi negatif, jadi tuh soal ini tadi itu harus berubah pangkatnya menjadi negatif semuanya. Nah, kenapa X-nya pangkat min 1 nggak berubah? Karena dia sudah tidak pindah, maksudnya tidak pindah karena si X min 1 itu pangkatnya udah negatif, jadi dia nggak perlu pindah kemana-mana, tetap di atas. Nah, yang pindah itu yang pangkatnya masih positif. Ini kan 2 pangkat 1 nih positif, Z-nya pangkat 3 positif juga, Y-nya pangkat 2 positif juga. Jadi Y-nya itu kita negatifkan, jadinya pindah ke bawah, dikasih minus. Pangkatnya tetap tapi dikasih minus, jadi Y pangkat min 2. Nah, si 2 nya ini kita pindahin ke atas jadi 2 pangkat min 1. Z-nya kita pindahin juga ke atas jadi pangkat min 3. Seperti itu. Udah, pembahasan tentang bilangan bulat sudah selesai. Terima kasih.